Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Konsep Dasar IPS akan menjelaskan mengenai keterampilan sosial. Anggota kelompok 10 yang terdiri dari Dina Herdianti, Naya Nur Latifah, Sally Dimianti, Tripani Karisma, dan Risa Nur Iman. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia, selain sebagai makhluk individu, bukan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga manusia sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa terlepas dari bantuan makhluk sosial yang lainnya. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru maupun peserta didik membutuhkan keterampilan sosial. Di sekolah sendiri, dalam pembelajaran, khususnya peserta didik, diharuskan untuk mempunyai keterampilan sosial seperti keterampilan bertanya, keterampilan dalam memperoleh sesuatu, keterampilan dalam menganalisis sesuatu, dan keterampilan-keterampilan yang lainnya. Pendidikan di Indonesia mengalami permasalahan terhadap kapasitas daya serap siswa yang sangat rendah, sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan. Upaya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti meningkatkan anggaran pendidikan, mengembangkan kurikulum, penerapan metode pembelajaran yang inovatif, dan memberikan pelatihan kepada guru-guru. Semua itu ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar dan keterampilan siswa. Cara meningkatkan keterampilan sosial siswa salah satunya adalah mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Peningkatan keterampilan sosial sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Ilmu pengetahuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dengan aksi nilai-nilai sosial dan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan sosial tentunya juga seharusnya diasah sejak siswa menaiki bangku sekolah dasar agar memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, terutama dalam belajar secara berkelompok. Selanjutnya ada definisi interaksi sosial menurut para ahli. Interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu, ataupun individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nasdian berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan satu intensitas sosial yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Setiadi dan Kolib mendefinisikan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan yang menyangkut perorangan antara kelompok dengan kelompok maupun antara perorangan dengan kelompok. Sedangkan Jackie mendefinisikan interaksi sosial sebagai bentuk tindakan yang terjadi antara dua atau lebih objek yang memiliki efek satu dengan yang lainnya. Sukamto menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses sosial karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Menurut Bonner, dalam Gunawan, interaksi sosial merupakan suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih sehingga tingkah laku individu yang satu dapat mempengaruhi tingkah laku individu yang lainnya. Nah, itu dia definisi interaksi sosial menurut para ahli. Selanjutnya kita beralih ke pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam bersosialisasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Katzlage dan Milbaum dalam Mariani 2019-217 yang menyatakan bahwa keterampilan sosial merupakan perilaku yang dapat dipelajari karena memungkinkan individu dalam berinteraksi, mempengaruhi, berespon positif dan negatif. Keterampilan ini sangat dibutuhkan di kehidupan yang akan datang dalam menjalani hubungan sosial di masyarakat. Keterampilan sosial merupakan hal yang penting dalam bersosialisasi antar individu. Cara dalam melakukan interaksi, baik dalam hal berkomunikasi maupun bertingkah laku dengan orang lain. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang akan datang bagi individu yang terus berkembang untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi di masyarakat, serta belajar dari kenyataan dan situasi kehidupan sebenarnya. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menjalani hubungan sosial menjadi sebuah keharusan bagi seseorang.
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan sosial. Yang pertama yaitu ada keterampilan bekerja sama. Keterampilan bekerja sama sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan keterampilan bekerja sama sangat menentukan keberhasilan hubungan sosial seseorang. Kerjasama dalam belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran tematik yang dilakukan di kelas 5 SD menunjukkan bahwa dalam sikap proses pembelajaran tematik, guru selalu membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Dalam setiap kelompok tersebut, terlihatkan setiap peserta didik mempunyai peran masing-masing dalam kelompoknya. Nah, dari aktivitas diskusi juga, kelompok diketahui bahwa adanya kontak mata di antara peserta didik ketika sedang berbicara atau berkomunikasi. Yang kedua, yaitu ada keterampilan mengontrol diri. Berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan ini, yaitu banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemampuan untuk mengontrol diri juga merupakan salah satu bentuk kecerdasan moral. Kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri agar tidak merugikan orang lain. Dengan pengendalian diri yang baik akan menciptakan suasana kondusif dalam suatu hal. Kontrol diri adalah suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah yang lebih positif. Kontrol diri menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu keterampilan berbagi pikiran dan pengalaman dengan orang lain. Kunci utama dalam sebuah interaksi adalah adanya komunikasi. Nah, maka contoh dari keterampilan berbagi ini yaitu meliputi berani menyampaikan pendapat kepada orang lain, berani mengajukan pertanyaan kepada orang lain atas apa yang mereka tidak ketahui. Dimensi-dimensi keterampilan sosial. Yang pertama, dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup pada fakta, dua konsep, dan yang ketiga generalisasi yang dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang cerdas dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, ada macam-macam keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan meneliti. Keterampilan ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Secara umum, penelitian ini mencakup sejumlah aktivitas, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data. Yang ketiga, menafsirkan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menilai bukti-bukti yang ditemukan. Yang keenam, menyimpulkan. Yang ketujuh, menerapkan hasil temuan dan konteks yang berbeda. Dan yang terakhir, membuat pertimbangan nilai. Pada poin kedua, keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir banyak berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada diri siswa, perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir tersebut. Pada keterampilan berpikir ini yang perlu dikembangkan pada siswa yaitu yang pertama, mengkaji dan menilai data secara kritis. Yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, merumuskan faktor sebab dan akibat. Yang keempat, memprediksi hasil dari sesuatu kegiatan atau peristiwa. Yang kelima, menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan. Dan yang keenam, berspekulasi tentang masa depan. Yang ketujuh, menyarankan berbagai solusi alternatif. Dan yang terakhir, mengajukan pendapat dan perspektif yang berbeda. Pada poin ketiga,
Keterampilan partisipasi sosial. Dalam keterampilan ini, siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu dibelajarkan yaitu yang pertama, mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, berbuat efektif sebagai anggota kelompok. Yang keempat, mengambil berbagai peran kelompok. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Yang keenam, menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Pada poin terakhir atau yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran, khususnya dalam inquiry sosial. Setiap siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Yang ketiga dari dimensi keterampilan sosial yaitu dimensi nilai dan sikap. Dimensi nilai dan sikap merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud ini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang ketika berpikir atau bertindak. Pada nilai dan sikap ini dapat dibedakan atas nilai substantif dan nilai prosedural. Nilai substantif yaitu nilai keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekadar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang pasti memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal. Dalam mempelajari nilai substantif juga, para siswa perlu memahami proses-proses, lembaga-lembaga, dan aturan-aturan untuk memecahkan konflik dalam masyarakat demokratis. Yang kedua yaitu nilai prosedural. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain dalam nilai kemerdekaan, toleransi kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai orang lain. Nilai-nilai ini juga merupakan nilai yang menyokong masyarakat demokratis seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerjasama, dan menghormati pribadi orang lain. Yang terakhir yaitu dimensi tindakan. Dimensi tindakan merupakan dimensi yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pula dapat belajar secara konkret dan praktis. Dari apa yang diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan, sehingga apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya, para siswa belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Contohnya dalam kegiatan memecahkan masalah di kelas, seperti cara berorganisasi dan bekerja sama, berkomunikasi dengan anggota masyarakat, mengambil keputusan, dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak belajar untuk melakukan inquiry. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengembangkan keterampilan sosial. Yang pertama, keterampilan sosial dan pendidikan IPS berbasis nilai. Keterampilan sosial banyak melibatkan aspek emosi dan perasaan yang merupakan ranah afektif dalam berinteraksi di masyarakat. Segala sesuatu tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keterampilan sosial dan nilai merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, sangat perlu mempelajari IPS yang berbasis nilai dalam rangka mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Pendidikan nilai dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung digunakan ketika melatih aspek yang langsung. Pendekatan langsung digunakan ketika melihat aspek-aspek berhubungan empati seperti dengan cara modeling, sedangkan pendekatan tidak langsung digunakan ketika melatih keterampilan sosial berupa aspek kognitif sosial seperti dengan cara diskusi. Peran guru dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Yang pertama, memahami tujuan dari IPS. Yang kedua, menguasai keterampilan sosial, yang artinya seorang guru tidak hanya menjadi pendorong peserta didik untuk menguasai keterampilan sosial, tapi seorang guru juga dituntut untuk menguasai
keterampilan sosial tersebut. Yang ketiga, mengintegrasikan keterampilan sosial ke dalam RPP. Artinya, seorang guru harus dapat mengintegrasikan keterampilan sosial ke dalam perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun, contohnya guru dapat menentukan pada kompetensi dasar, mana mengembangkan dasarnya. Dan yang keempat, menggali nilai-nilai dari materi pembelajaran. Artinya, seorang guru harus mampu menggali pesan atau nilai-nilai apa yang terdapat pada setiap mata pelajaran IPS. Dan yang kelima, menentukan metode pembelajaran. Artinya, seorang guru harus dapat memilih metode pembelajaran yang akan tepat digunakan dalam rangka mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Dan yang terakhir, mengaplikasikan teori ke dalam praktik. Artinya, seorang guru dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik tidak cukup hanya ceramah tentang kebaikan dan kebijakan saja, tetapi juga bagaimana seorang guru dapat memperhatikannya secara langsung. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar interaksi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, fungsi imitasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang terdiri dari cara berbicara ketika mengajar, cara berpakaian ketika mengajar, dan cara mengajar guru sosiologi. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama, cara berbicara ketika mengajar. Brown dan Yule tahun 1983 menyatakan bahwa berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Berbicara sering dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial karena berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, dan juga linguistik. Secara luas, banyaknya faktor-faktor tersebut merupakan indikator keberhasilan berbicara. Jadi, tingkat kegunaan berbicara seseorang atau siswa tidak hanya ditentukan dengan faktor lingkungannya saja atau faktor psikologisnya saja, tetapi mengukur juga penguasaan semua faktor tersebut secara menyeluruh. Selanjutnya, ada cara berpakaian ketika mengajar. Fungsi imitasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada cara berpakaian guru ketika mengajar tentu harus diperhatikan, mengingat bahwa pada saat ketika belajar, pakaian ini adalah salah satu hal yang akan dilihat oleh siswa atau peserta didik. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk secara efektif menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang merupakan hasil pemikiran, ide, gagasan, atau pesan untuk menyampaikan tujuan yang diinginkan seseorang. Keterampilan komunikasi ini menerima tujuan komunikasi dan menyelesaikan semua masalah dengan benar yang memiliki implikasi untuk meningkatkan standar hidup sebagai individu yang bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan pada dasarnya untuk berkomunikasi yang lebih rinci adalah yang pertama yaitu memahami, yang kedua mengomunikasikan pikiran dan perasaan secara akurat dan jelas, yang ketiga saling menerima dan mendukung, yang keempat kemampuan menyelesaikan konflik. Keterampilan membangun kelompok. Pengertian membangun kelompok atau pengertian keterampilan kerjasama. Salah satu tujuan kooperatif adalah mengembangkan keterampilan sosial, yaitu mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling bekerja sama dengan manusia lain. Kerjasama dilakukan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting dimiliki setiap orang dalam kehidupan sosial di masyarakat yang perlu diajarkan oleh lembaga sekolah. Pentingnya keterampilan kerjasama. Kerjasama memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan keseharian kita. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting, artinya dalam kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama, tak ada individu, keluarga, organisasi, atau sekolah. Selama kerjasama berlangsung, tentunya ada diskusi, saling bertukar ide, yang pandai mengajari yang lemah dari individu atau kelompok yang belum tentu menjadi tahu.
Hal ini akan membuat siswa kaya akan pengetahuan, karena siswa saling bekerjasama demi mencapai keberhasilan kelompok. Menurut para ahli, kerjasama memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan, kerjasama mendorong berbagai upaya terciptanya banyak energi, dan kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu serta meningkatkan kesetiakawanan. Tingkat pencapaian kemampuan kerjasama. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, mengatakan bahwa tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun yaitu sebagai berikut. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal, menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat, mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar, tahu akan haknya, mentaati aturan kelas, mengatur diri sendiri, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun tersebut, adapun yang tergolong dalam kemampuan kerjasama, yaitu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, bermain dengan teman sebaya, berbagi dengan orang lain, menghargai hak pendapat gaya orang lain, dan bersikap kooperatif dengan teman. Keterampilan menyelesaikan masalah. Yang pertama, keterampilan pemecahan masalah problem solving, yang merupakan keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta-fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan dan memiliki pemecahan masalah yang paling efektif. Dan yang kedua, siswa harus memahami terlebih dahulu masalah yang sedang dihadapi. Dengan dapat memahami masalah terlebih dahulu, siswa akan dapat menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga, merencanakan pemecahan masalah, yaitu dengan mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Yang keempat, menyelesaikan masalah, yaitu dengan menggunakan jawaban yang telah ditemukan untuk penyelesaiannya. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kembali atas jawaban tersebut apakah sudah tepat atau belum. Apa itu keterampilan menjalin hubungan? Keterampilan hubungan atau menjalin hubungan merupakan komponen penting dari pembelajaran emosional sosial, terutama pada anak usia dini. Menurut Kolaborasi untuk Akademik, Sosial, dan Pembelajaran Emosional, mengidentifikasikan keterampilan hubungan sebagai kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan beragam individu dan kelompok. Intinya adalah bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain atau lingkungan sekitar, karena mau tidak mau setiap harinya kita akan selalu bekerja dan kesuksesan berhasil atau tidaknya tergantung bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Untuk menunjukkan keterampilan hubungan yang tepat, maka yang harus dilakukan adalah 1. Komunikasi dengan jelas. Komunikasi yang efektif membutuhkan penggunaan keterampilan verbal dan nonverbal untuk mengekspresikan diri. Komunikasi tidak hanya melibatkan berbicara dengan jelas dan menyampaikan ide-ide dengan tepat, tetapi juga memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerak tubuh yang dapat berkontribusi pada penyampaian dan persepsi yang akurat. Rasa kesadaran diri yang kuat dapat membantu membangun keterampilan komunikasi. Contohnya, seorang anak yang melihat temannya bermain, kemudian dia ingin ikut-ikutan bermain juga. Maka dia akan belajar diajarkan oleh orang tuanya bagaimana cara meminta atau berkomunikasi, bergabung, bermain yang baik. Disitulah ketika anak sedang berkomunikasi, secara tidak langsung ekspresi wajah, gerak tubuh, bahasa tubuh, ide-ide yang tepat akan muncul dengan sendirinya. 2. Mendengarkan dengan baik. Mendengarkan secara aktif tergantung pada kemampuan anak melakukan upaya untuk mendengar dan memahami apa yang dikatakan orang lain dan merespon dengan tepat. 3. Bekerja sama dengan orang lain di dalam tim. Ketika anak bekerja sama, mereka masing-masing menjadi anggota aktif yang bekerja menuju tujuan bersama. Kerjasama menuntut anak memiliki kesadaran akan diri sendiri dan orang lain, menghormati pikiran dan pendapat satu sama lain, mendengarkan dengan baik, dan mempraktikkan pemecahan masalah yang efektif. 4. Tahan tekanan sosial yang tidak pantas. Keterampilan manajemen diri yang kuat dapat membantu siswa untuk berkomunikasi dan berkomitmen pada keputusan mereka untuk tidak terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan, tidak aman, tidak etis.
Jenis perilaku ini dapat berkisar dari masalah integritas akademik hingga pola penghancuran diri. 5. Negosiasikan konflik secara konstruktif dan bersangkutan. Konflik melibatkan mencapai resolusi yang memuaskan untuk konflik dengan memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Untuk menyelesaikan masalah dalam suatu hubungan, anak harus tahu bagaimana dengan tenang cara mendiskusikan masalah, melakukan brainstorming, mengembangkan solusi kreatif dalam menghadapi sebuah permasalahan, dan mengambil keputusan yang tepat. Mencari dan menawarkan. 6. Mencari dan menawarkan bantuan ketika dibutuhkan. Jika anak menghadapi hambatan atau kesulitan saat melakukan suatu, entah itu ketika belajar atau bermain, maka mereka akan mencari tahu bagaimana dan kapan harus meminta bantuan. Menilai apakah pantas atau tidak untuk menawarkan bantuan merupakan keterampilan yang rumit bagi seorang anak. Misalnya, minta bantuan kepada orang lain yang sebelumnya belum mereka kenal, itu akan menghambat mereka untuk berkomunikasi. Memberi atau menerima kritik pada proses pembelajaran. Nah, bila semua hal-hal yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi dimiliki oleh seorang guru atau pendidik, maka peserta didik akan senang belajarnya dengan pendidik yang dinilainya memiliki keterampilan dalam mengajar seperti itu, sehingga dengan sendirinya akan membuat semangat peserta didik untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian akan dapat menghasilkan hasil belajar yang baik. Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, maka berkaitan dengan faktor pendidik dalam penguasaan dan penerapan berbagai keterampilan belajar dalam pembelajaran. Selain itu juga dalam belajar suatu mata pelajaran, peserta didik dituntut untuk bersedia melaksanakan latihan-latihan yang telah diberikan oleh guru untuk menambahkan rasa percaya diri, kemampuan yang keras dalam menerapkan strategi belajar yang tepat, perencanaan dan pengaturan dirinya yang baik agar dapat tercapainya hasil belajar yang tinggi. Maka untuk itu diperlukan penilaian peserta didik yang baik terhadap keterampilan pendidik dalam mengajar. Karena semakin tinggi penilaian peserta didik terhadap keterampilan guru dalam mengajar, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Sebaliknya juga, semakin rendah penilaian peserta didik terhadap keterampilan guru dalam mengajar, maka semakin rendah pula hasil belajarnya.